Riding Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 berita di antaranya. Kebakaran melanda Pura Pusah Bali Age di Banjarbayat, Desa Meligi Kelot, Payangan Gianyar. Polda Bali membongkar jaringan perjudian daring atau online dengan puluhan ribu pengikut melalui jaringan media sosial. Pesawat berbadan besar jenis Airbus tipe A380 mendarat mulus di Bandara Internasional Ngurah Rai. Semetan Gianyar aman. Mohon dibantu atensi pemadam kebakaran. Pura Pusah Bali Age, Banjarbayat, Payangan. Kebakaran melanda Pura Pusah Bali Age di Banjarbayat, Desa Meligi Kelot, Payangan Gianyar pada Sabtu sore. Api menghanguskan bangunan saat perayaan Tumpak Landap dan Purnama. Belasan unit pelinggih ludes dilalap si jago merah. Warga bergotong royong memadamkan api dibantu puluhan personel PMK dan 4 unit pemadam kebakaran Kabupaten Gianyar. 3 jam kemudian, api akhirnya bisa dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun saksi menduga api berasal dari dupa yang ditinggal warga setelah bersembayang. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Mohon dibantu atensi pemadam kebakaran. Tim liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kebakaran iki. Mohon dibantu. Mohon dibantu Semetan Gianyar aman. Nelayan di Pantai Kelan, Badung sebulan terakhir mengeluh lantaran hasil tangkapan ikan menurun drastis. Cuaca buruk selama 2 bulan terakhir menjadi penyebab tangkapan nihil. Mereka mengaku hasil tangkapan ikan menurun hingga 70%. Padahal saat cuaca normal, para nelayan di Pantai Kelan bisa mendapatkan ikan 100 kg sekali melaut. Saat ini, mereka hanya membawa pulang hasil laut 50 kg. Itu pun sebagian besar yang terjaring adalah cumi dan ikan layur. Tangkapan hari ini semua memang agak sepi Pak, karena pas cuaca buruk, angin keras, gelombang tinggi. Jadinya nelayan itu jadi kabur semua, agak berani ombak, agak berani arus. Arus juga keras Pak. Pokoknya tahun ini baru berapa dia, kira-kira 2 bulan sebenarnya. Sekarang ini kan lagi musim ikan sebenarnya. Kami sebagai nelayan kecil-kecil ini memang kalah dengan yang besar-besar itu Pak. Yang besar-besar tangkapnya 20 ton, 50 ton. Kita cuma dapat paling banyak dan 100 kilo, 1 kintal. Otomatis harga kita mati Pak. Kalau dia dikali sekiannya banyak. Kita kali sekiannya berapa sih dapat? Cuma harga 10.000. Kalau dia harga 10.000 kali 10 ton, 20 ton kan banyak Pak. Kita ini yang mati Pak. Terus terangnya bilang minyak juga susah Pak. Nyarinya. Harus lengkap, surat harus lengkap. Kami punya nelayan 8 Pak. Sementara ini kami hampir bangkrut lah. Tapi kita tetap berusaha. Gimana anak-anak itu bisa makan. Masalahnya cuaca itu tidak bisa diprediksi. Nomor 1 adalah kita mau kerja, kalau ikan masalah cuaca masih nggak maksimal gitu. Karena apa? Kita kan modal sudah banyak sampai 500, 400 kan. Jadi kita berangkat nelayan itu masih berpikir-pikir gitu. Mulai kapan dirasakan mulai turun tangkapan ikannya Mas? Ya masalah penangkapan itu sebenarnya ada ikan musim tuh bulan sekarang. Bulan sekarang. Ya. Tapi karena ini cuaca ya. Mas, Karena turun, cuaca ya? gini kami tidak bisa terjang di posisi tempat sebenarnya ikannya di mana. Yang bisa kita hindari tempat yang enak gitu. Jadinya kami tidak bisa meluncur tempat sebenarnya yang dicari. Saat ini cuaca di perairan Badung, Bali sangat tidak baik. Gelombang tinggi menyebabkan banyak nelayan berpikir 2 kali untuk menjangkau lokasi yang banyak ikan.
Praktis pendapatan mereka ikut menurun karena hasil tangkapan ikan tidak menutupi biaya operasional dan bahan bakar. Saat ini mereka hanya bisa menunggu hingga cuaca membaik. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Sudah bukan rahasia, banyak pengusaha ingin mengadu peruntungan di Bali. Salah satunya adalah membuka usaha penginapan atau akomodasi. Namun tidak jarang, banyak juga pengusaha yang melanggar peraturan daerah. Saat ini diduga banyak villa di Bali yang tidak memiliki izin alias ilegal. Mereka tersebar di sejumlah kawasan. Pemprov Bali dalam waktu dekat akan menertibkan villa bodong tersebut agar tidak berdampak buruk bagi pariwisata di Bali. Wali Kota Sebali untuk mendata, mengobservasi ke lapangan sejumlah villa atau rumah guest house yang difungsikan untuk pariwisata, penginapan untuk para wisatawan. Pertama adalah villanya itu sendiri yang menurut saya banyak yang tidak berizin, dan yang kedua dia juga melanggar RT RW karena menggunakan lahan produktif sawah untuk villa. Kemudian yang ketiga adalah karena dia ilegal, ya dia tidak bayar pajak hotel dan restoran, dan itu berdampak buruk bagi pariwisata Bali. Jadi karena itu saya sudah meminta Bupati Wali Kota Sebali tindak tegas. Sebagian besar villa bodong tersebut dibangun tanpa izin pihak berwenang seperti RT dan RW setempat. Bahkan ada sebagian villa yang dibangun di atas lahan produktif seperti persawahan. Pemprov Bali mengimbau Bupati dan Wali Kota Sebali mendata serta menindak tegas bangunan villa ilegal. Soal villa ilegal mungkin sekitar 30% seluruh Bali itu banyak yang ilegal ya. Ini perlu kita tertibkan dan sehingga kita punya data yang valid ke depan. Itu di daerah mana Pak paling banyak? Banyak juga di Bali Selatan, Bali Utara dan Timur, Barat juga ada beberapa. Kalau yang sudah legal ada berapa Pak? Yang legal ya lebih banyak, jadi 70%-nya ada semuanya legal. Jadi Itu perlu yang 70%-nya, yang 30%-nya nggak legal. Itu perlu ditindak ya Pak? Oh, kalau yang legal ya tidak perlu ditindak, justru kita harus berkolaborasi. Yang ilegal yang harus ditindak dan ditertibkan. Ya entahkan ada berikan mereka kesempatan untuk melakukan mengurus izin-izinnya. Gitu. Ya. Jadi Ya, siap. Menurut catatan PHRI, jumlah villa bodong di Bali sekitar 30% dan sebagian besar turis asing yang terlibat kriminal di Bali menginap di penginapan ilegal ini. Villa tersebut sebagian besar tersebar di wilayah Kabupaten Badung. PHRI meminta pengusaha atau pemilik villa agar segera melengkapi syarat pembangunan serta bergabung dalam asosiasi. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar.